Perfect Education. Film yang dirilis pada tahun 1999 ini menceritakan seorang pria yang menculik seorang gadis untuk dijadikan pasangan hidupnya dan melatihnya supaya gadis itu bisa mencintainya. Tokoh utama dalam film ini adalah Iwazono dan Kuniko, yang masing-masing diperankan oleh Naoto Takenaka dan Hijiri Kojima. Film bermula saat Kuniko yang seorang gadis SMA sedang jogging di pinggir lapangan. Lalu tiba-tiba seseorang menangkapnya dan membawanya dengan mobil. Dia adalah Iwazono. Dia membawa Kuniko ke tempat tinggalnya yang berupa kos-kosan. Kuniko yang habis dibius terbangun dan berteriak minta tolong. Iwazono yang berada di dekatnya langsung menutup mulutnya supaya tidak ada yang mendengar. Dia lalu memberikan Kuniko baju tidur dan meminta maaf karena sudah menculiknya. Kuniko terus memohon untuk melepaskan borgolnya dan ingin pulang. Karena terlalu banyak bicara, Kuniko jadi haus dan meminta minum. Iwazono mengatakan padanya kalau dia tidak akan memperkosanya di sana. Dia bercerita tentang masa lalunya yang dulunya dia adalah seorang pengusaha dan mencintai seorang wanita. Tapi wanita itu sudah bertunangan. Wanita itu bekerja di perusahaannya, lalu suatu hari dia memperkosa wanita itu. Tunangannya lantas mendatanginya dan memukulnya. Iwazono akhirnya hidup bersama wanita itu karena dia telah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kehidupan Iwazono semakin terpuruk karena dia bangkrut dan wanita itu pergi meninggalkannya bersama anaknya. Dia hanya menginginkan cinta yang sempurna dari Kuniko dengan melatihnya. Esoknya, Iwazono bersiap untuk berangkat kerja. Dia melayani Kuniko dengan baik, dengan menyuruhnya mandi dan membuatkan sarapan. Dia memberitahukan pada Kuniko tentang kamarnya di sana yang beraneka ragam. Ada anak kuliahan yang hobi nonton bokep, ada wanita panggilan, ada petugas kebersihan, salesman, dan ibu kos. Setelah selesai sarapan, Kuniko diborgol kembali dan diikat. Sementara itu, Iwazono pergi bekerja. Dia akan kembali saat makan siang. Iwazono juga berprofesi sebagai salesman. Saat tiba di kantor, dia cepat-cepat mengambil barang dagangan dan membelikan makan siang untuk Kuniko. Dia membelikan sushi yang juga kesukaan Kuniko. Kuniko dengan lahapnya memakan makanan yang dibelikan Iwazono. Setelah selesai makan, lagi-lagi dia diborgol. Iwazono pamit untuk kembali ke kantor. Tapi sepertinya dia tidak ke sana. Dia pergi ke seberang jalan menuju pabrik yang ada di sana. Sampai di sana, dia mempersiapkan kameranya dan mengintai Kuniko dari jauh. Dia mengintai Kuniko jika sewaktu-waktu dia akan kabur dari tempatnya. Saat malam, Iwazono kembali dengan membawa makanan berupa belut goreng. Tapi Kuniko tidak suka itu. Dia meminta untuk dibelikan makanan KFC dan McD. Iwazono dengan cepat bergegas membelikan permintaan Kuniko. Kuniko tidak menyangka kalau Iwazono membelikan semua makanan yang ia minta. Saat sedang bersantai, Kuniko meminta Iwazono untuk menciumnya dan enak-enak dengannya. Karena Kuniko tahu kalau Iwazono hanya menginginkan itu. Tapi sepertinya tidak. Iwazono menolak ajakan Kuniko. Kuniko yang mendengar itu merasa kesal dan lanjut mandi. Saat itu juga Iwazono meminta izin untuk pergi sebentar membeli bensin. Tapi dia malah pergi ke pabrik untuk mengintai Kuniko dari jauh. Dia melihat Kuniko yang berada di dekat jendela yang sepertinya mencoba untuk kabur. Tapi pagar jendela itu tampak mau roboh yang membuatnya mengurungkan niatnya. Saat di pabrik, Iwazono melihat tetangga kamarnya, si wanita panggilan dan si anak kuliahan yang tampak akan melakukan mantap-mantap. Dan dia pun meninggalkannya di sana. Sampai di kos, dia terlihat basah kuyup yang membuat Kuniko tampak curiga. Saat Iwazono mengecek pagar jendela, dia mengatakan kalau pagarnya rusak. Dia menuduh Kuniko akan melarikan diri. Kuniko tidak mengakuinya. Lalu dari belakang, Kuniko mendorongnya, tapi Iwazono masih bisa menahan. Kuniko minta maaf dan pergi ke kasur. Di sini, Kuniko meminta Iwazono untuk menidurinya supaya misinya bisa cepat selesai dan dia pun bisa segera pulang. Iwazono tetap menolak. Dia hanya akan mantap-mantap jika Kuniko melakukannya dengan ikhlas dan cinta. Hari demi hari berlalu. Kuniko seperti berada di antara surga dan neraka. Terkadang dia mendapat perlakuan yang baik, tapi dia juga masih dikurung layaknya seperti burung. Keesokan harinya, Iwazono tampak membawa sesuatu untuk Kuniko yang sedang bersih-bersih kamar.
Dia berencana mengajak Kuniko pergi liburan ke suatu tempat dan menginap di sebuah hotel. Dia membelikan Kuniko pakaian untuk Kuniko dan dia tampak senang sekali. Saat lagi senang-senangnya, ibu kos memanggil Iwazono karena dia mendengar ada suara perempuan di kamarnya. Dia melihat sepatu perempuan, lalu Iwazono mengatakan kalau itu untuk keponakannya yang akan datang. Ibu kos mengatakan kalau tagihan bulan depan akan naik dan dia tidak boleh telat membayarnya. Mereka akhirnya pergi liburan dengan menyewa sebuah mobil mewah. Kuniko tampak bahagia. Mereka akhirnya sampai di sebuah hotel dengan pemandangan gunung yang indah. Kuniko sangat menikmati liburannya. Setelah berkeliling, mereka memutuskan untuk kembali ke kamar dan mandi. Kuniko menyuruhnya untuk mandi duluan. Iwazono dengan senang hati, namun dia tidak melupakan untuk memborgol tangan Kuniko dan Kuniko tampak ikhlas dengan itu. Setelah Iwazono selesai, kini giliran Kuniko yang mandi, dan dia meminta untuk memborgol tangan Iwazono. Dia tampak kepayahan dengan kondisi tangannya yang diborgol. Lalu tiba-tiba muncul Kuniko di hadapannya dengan tatapan yang datar. Dia mengambil tas dan kunci kamar hotel, lalu meninggalkan Iwazono dalam keadaan diborgol. Iwazono melihatnya dari jendela yang terlihat akan meninggalkannya. Begitu juga dengan Kuniko yang tampak sinis melihatinya. Kuniko bergegas menuju stasiun kereta dan bersiap meninggalkannya. Tapi tiba-tiba dia terus teringat perkataan Iwazono kalau dia hanya menginginkan cinta yang sempurna dan bahkan dia tidak berniat melukainya. Kuniko seperti dilema dalam keadaan itu. Kereta pun sudah di depan mata, dan akhirnya dia kembali ke Iwazono dan membuka borgolnya. Mereka akhirnya kembali ke kos. Sampai di sana, para penghuni kos melihat mereka tampak seperti sepasang kekasih dan tidak percaya kalau itu adalah keponakannya. Saat tiba di kamar, mereka langsung berciuman dan akhirnya mantap-mantap. Keesokan harinya, Iwazono tampak tidak mood bekerja. Dia digodain sama karyawan di sana, namun dia cepat-cepat untuk pulang membelikan makanan untuk Kuniko. Sampai di kos, tampak Kuniko seperti orang yang linglung dan kebingungan. Tapi saat Iwazono menciumnya, Kuniko langsung gercep dan mantap-mantap di siang bolong. Si anak kuliahan mendengar sesuatu di kamar Iwazono. Dia menempelkan telinganya ke dinding untuk mencari tahu. Hari-hari kehidupan Iwazono dipenuhi dengan permantap-mantapan. Saat kembali dari kantor pun, Kuniko langsung menyambarnya untuk enak-enak. Karena terlalu berisik, si anak kuliahan sampai tidak bisa tidur dibuatnya. Permantapan terus terjadi dimanapun. Di kamar mandi pun tetap digasak. Sampai Iwazono tidak sadar kalau air dari kamar mandi menetes ke bawah dan mengenai penghuni kos lainnya. Akhirnya, Iwazono mendapat protes dari ibu kos dan penghuni kos lainnya. Ibu kos memaksa masuk dan melihat kondisi kamarnya. Tapi dia tidak menemukan perempuan di sana. Setelah ibu kos pergi, Kuniko keluar dari persembunyiannya dan lanjut permantapan. Si anak kuliahan juga protes dengan ibu kos untuk mengusir Iwazono dari situ karena dia terlalu ribut dan tidak bisa belajar. Suatu hari, Kuniko pergi untuk berbelanja dan Iwazono bekerja. Si anak kuliahan itu diam-diam mengikuti Kuniko sampai ke supermarket. Lalu dia melihat berita di TV kalau seorang gadis SMA telah diculik 2 bulan yang lalu, yang ciri-cirinya mirip dengan Kuniko. Dan siapapun yang bisa menemukannya akan mendapatkan imbalan berupa uang tunai. Sepertinya si anak kuliahan tidak sendirian. Seseorang juga mengikuti Kuniko yang sepertinya seorang polisi. Orang itu tampak menelpon seseorang tentang keberadaan Kuniko, dan si anak kuliahan sibuk mencari telepon untuk menghubungi polisi tentang keberadaan Kuniko demi uang. Bahkan dia sampai melapor ke kantor polisi. Tapi sayangnya seorang polisi lebih dulu menemukannya. Polisi itu akhirnya mendekati Kuniko dan membawanya ke kantor polisi. Lalu si polisi mendatangi Iwazono di kosannya dan menangkapnya karena kasus penculikan anak di bawah umur. Kuniko bersaksi di hadapan polisi kalau dia hidup bahagia dengan Iwazono. Tapi sebaliknya, Iwazono mengakui semua perbuatannya. Seorang pengacara memberitahukan pada Iwazono kalau dia hanya akan ditahan selama 3 tahun. Tapi Iwazono malah meminta hukuman mati. Lalu tampak Kuniko jogging di tempat dia diculik dulu dan film pun selesai.
Itulah tadi alur cerita film Perfect Education. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, Sampai jumpa.